Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan tabel 1 pada klasifikasi DDC. Sebelumnya kita sudah belajar tentang prosedur umum pemilihan nomor kelas yang tepat, yang mana untuk pemilihan nomor kelas itu ada dua metode. Pertama, melalui indeks relatif atau secara tidak langsung melalui indeks relatif. Kemudian yang kedua, secara langsung pada bagan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tabel 1, yang mana pada DDC itu terdapat beberapa tabel, yaitu ada 6 tabel. Nah, yang tabel pertama adalah tabel subdivisi standar. Oke, ada 3 yang perlu diperhatikan ketentuan penggunaan tabel ini. Tabel ini digunakan sifatnya hanya membantu, jadi tidak berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, tabel ini selalu ditambahkan setelah bagan atau setelah notasi bagan. Kemudian yang ketiga, selalu memperhatikan keterangan pada bagan sebelum menambahkan notasi tabel. Artinya tetap memperhatikan aturan yang tertera pada bagan sebelum menambahkan notasi tabel. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke bagaimana menggunakan tabel 1. Baik. Nah, tabel 1 atau tabel subdivisi standar, atau kalau disingkat SS atau T1. Nah, penggunaan tabel itu rumus penggunaan tabel mulai dari tabel 1 sampai tabel 6 itu rumusnya sama atau formulanya sama, yaitu BN atau bagan plus SS atau plus T1 atau T2 dan sampai T6. Nah, ada 3 syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika akan menambahkan subdivisi standar atau tabel, yang pertama, jika nomor kelas atau nomor bagan itu tidak diakhiri dengan 0 atau tidak ada angka 0 di belakang, maka langsung digabungkan tanpa syarat menambah atau mengurangi angkanya. Kemudian yang ketentuan kedua, jika nomor kelas atau bagan diakhiri dengan 1 0, maka digabungkan dengan menghilangkan salah satu 0 di antara bagan dan subdivisi. Kemudian yang ketiga, jika nomor kelas atau bagan diakhiri dengan 2 0 di kelas bagan ya gitu, itu maka langsung digabungkan saja, digabungkan dengan menghilangkan 2 0 di antara bagan dan subdivisi standar. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada contoh buku atau majalah pendidikan. Ada majalah pendidikan. Maka kita tentukan dulu bahwa subjek dari koleksi ini adalah pendidikan. Yang mana kalau dilihat di bagan, pendidikan itu notasinya atau nomor kelasnya adalah 370. Kemudian majalah, majalah ini masuk ke tabel 1 atau subdivisi standar, itu adalah strip 01. Maka sesuai dengan aturan yang kedua tadi, yang ini, jika ada 0 di nomor bagan, ada 1 0, maka digabungkan dengan menghilangkan 1 0 di antara bagan dan subdivisi. Nah, ini nomor bagan 370. Kemudian 05 ini adalah majalah, maaf, koreksi, ini bukan 01 tapi 05. Nah, maka 1 0 antara bagan, nomor bagan dan di tabel ini harus hilang 1. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, 370.5. Artinya 375 ini adalah subjeknya adalah pendidikan, kemudian 5 itu menunjukkan bahwa pendidikan itu disajikan dalam bentuk majalah.
Nah, begitulah materi singkat penggunaan tabel 1. Nah, silahkan pelajari atau silahkan teman-teman cari notasi atau nomor klasifikasi kelima judul atau kelima, ada 5 bahan pustaka yang harus teman-teman cari, yang harus ditentukan nomor klasifikasinya. Nah, ini semuanya menggunakan tabel pembantu tabel 1 atau subdivisi standar yang tabel 1. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.